Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, makruh yang dilakukan sewaktu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama adalah mengikut imam yang fasik. Seseorang itu kalau dia mengetahui bahwa imamnya itu adalah fasik. Siapa itu yang fasik? Dijelaskan dalam kitab I'anah Thalibin adalah orang yang masih melakukan dosa besar yang belum bertaubat. Dan yang kedua adalah orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa kecil. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa kecil yang dia belum bertaubat, maka itu dikatakan fasik. Mana contohnya? Di antaranya adalah dosa-dosa besar yang kalau dilaksanakan belum dia bertaubat adalah di antaranya dosa besar itu adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini adalah dijelaskan oleh para ulama adalah kabairul akbar, dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Di antaranya adalah membunuh, berzina, mencuri. Maka orang-orang yang masih melakukan ini dan dia belum bertaubat, maka dia itu adalah termasuk orang yang fasik. Umpamanya masih ada dia seseorang itu yang masih meninggalkan sholat tapi dia belum bertaubat kepada Allah. Maka seseorang yang meninggalkan sholat ini belum bertaubat kepada Allah, maka tak boleh jadi imam. Bagaimana bertaubatnya? Bertaubatnya itu adalah dengan mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan. Mungkin dia dulu meninggalkan sholat, dia bertaubat, dia ganti sholat yang dia tinggalkan itu, maka barulah hilang kefasikannya. Kalau orang yang membunuh, bagaimana taubatnya orang membunuh? Maka dia harus mengadu ke mahkamah syariah kalau di daerah itu ada mahkamah syariah, atau ngadu pengadilan lantas dia sudah menjalani hukuman karena sebab membunuhnya, maka itu baru dikatakan bertaubat kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu kalau ada orang yang melakukan, kita tahu imam itu masih mau meninggalkan sholat, maka kalau kita lantas mengikutnya, maka mengikut imam yang masih mau meninggalkan sholat ini adalah hukumnya makruh. Dan yang berikutnya adalah katakan fasik itu orang yang masih mau melaksanakan dosa-dosa kecil yang dia belum bertaubat, senantiasa rutin dia lakukan itu. Kenapa rutin? Kadang orang menganggap itu adalah tidak dosa. Pakai celana puntung yang nampak lututnya itu kan menunjukkan aurat itu di hadapan khalayak ramai itu adalah hukumnya adalah dosa haram. Maka oleh sebab itu orang yang kalau masih mau dia pakai celana pendek, masih mau pakai singlet nampak pusatnya, keluar dari rumah, duduk-duduk di tempat umum, maka itu termasuk orang yang fasik dan dia belum bertaubat dari perbuatan itu. Atau dia suka nipu, suka berbohong, apa yang dia ucapkannya adalah seperti minyak angin 1001, dalam 1000 yang dia ucapkan belum tentu satu yang benar. Maka perbuatan yang dia seperti itu adalah perbuatan yang fasik. Maka kalau kita mengetahui kalau ada orang yang seperti itu, maka dia masih makruh, maka dia itu adalah makruh menjadi imam. Kita sebagai makmum makruh untuk mengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah makruh mengikutnya adalah imam yang bid'ah. Apa itu imam yang bid'ah? Imam yang masih mengatakan Allah itu tidak mengetahui tentang yang juz'iyat. Mana contoh orang yang enggak mengatakan Allah itu tidak mengetahui tentang yang juz'iyat? Dia mengatakan bahwa kalau ada dalam satu kotak berbagai macam, Allah tidak tahu dia apa yang isi dalam kotak itu. Cuma dia mengetahui cuma kotaknya itu aja.
bahwa isi-isi yang ada di dalam kotak itu Allah tidak mengetahui. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu adalah pemahaman bahwa Allah itu tidak memahami tentang yang juz'iyas. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, makruh dia untuk diikut menjadi imam. Kenapa? Karena Allah itu kan adalah maha mengetahui segala apa yang ada di alam ini. Bahkan yang kecil, yang kita tidak nampak di lubang semut atau dimanapun, Allah itu maha mengetahui. Itulah yang dikatakan dalam sifat Allah al-alim. Allah maha mengetahui segala apa yang diciptakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana contoh lagi yang imam yang bid'ah itu adalah imam yang mengatakan mengingkari yaitu tidak ada namanya azab kubur. Kalau ada orang yang mengatakan azab kubur itu tidak ada, yang ada nanti azab yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Enggak ada ganjaran. Kalau ada kita sudah meninggal, yang di alam kubur itu tidak ada ganjaran. Maka orang yang tidak mengetahui, tidak meyakini bahwa tidak adanya azab kubur, tidak ada siksa kubur, maka orang yang seperti ini adalah imam bid'ah namanya. Maka imam yang seperti ini dan juga tidak boleh makruh kita untuk mengikutnya, itu pun kalau yang menjadi makmum itu adalah orang awam. Tapi kalau yang mengikut itu orang alim, haram untuk mengikutnya. Maka pada poin ini imam yang bid'ah ini, kalau kita orang yang pintar, orang yang paham, orang yang berilmu, haram untuk mengikutnya. Tapi kalau orang awam yang dia tidak tahu membedakan apakah itu bid'ah atau tidak, maka dia makruh untuk mengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana contoh yang bid'ah itu lagi? Imam yang bid'ah itu contohnya lagi adalah ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu berarah. Contohkan bahwa Allah itu mutajassimah dalam istilah hukumnya orang, bahwa ada orang yang mempunyai paham mutajassimah, yaitu Allah itu punya jisim, yaitu mempunyai muka, punya arah, dan mempunyai tangan. Maka orang yang mengatakan seperti itu adalah imam bid'ah namanya, imam yang tidak boleh, makruh kita untuk mengikutnya bagi orang awam, haram mengikutnya bagi orang yang alim. Dan yang berikutnya adalah termasuk imam bid'ah itu adalah mutasyabbihah. Tadi mutajassimah, yaitu orang yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim, berwajah, bertangan. Tapi ada lagi namanya musabbihah, bahwa Allah itu disamakannya yaitu dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah itu dengan makhluk, mana contohnya? Ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu tinggalnya di aras, perlu tempat duduk di aras, bersemayam di aras. Maka orang yang mempunyai paham bahwa Allah itu adalah duduknya di aras, bersemayamnya di aras, ini adalah orang yang bid'ah namanya. Maka kalau dia menjadi imam, adalah makruh bagi orang awam untuk mengikutnya, bagi orang alim haram untuk mengikutnya. Kenapa? Karena dia katakan Allah itu sama dengan makhluk, perlu kepada tempat. Sementara yang perlu kepada tempat itu Allah itu tidak perlu kepada tempat. Allah itu ada, tapi dia tidak perlu kepada tempat. Maka oleh sebab itu ada sebuah hadis yang mengatakan Allah itu ada, yang arti hadis itu seperti itu, Allah itu ada, dia itu dahulu sebelum diciptakan aras belum diciptakan alam seperti itu adanya, dan sudah diciptakan aras dan sudah diciptakan alam seperti itu adanya. Maka oleh sebab itu Allah tak butuh kepada tempat itu. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah butuh kepada tempat aras itu sebagai tempatnya, maka itu adalah dikatakan adalah mutasabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka itu dikatakan adalah imam bid'ah. Imam bid'ah yang seperti yang saya jelaskan ini, saya ulang kembali, kalau dia orang alim haram untuk mengikutnya, kalau dia orang awam makruh untuk mengikutnya. Ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.